Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam matematika, yaitu turunan. Turunan ini adalah konsep dasar kalkulus yang memiliki banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, mari kita pelajari bersama sifat-sifat turunan, cara menghitung turunan, dan beberapa contoh untuk memperdalam pemahaman kita. Nah, siapkan alat tulis kalian ya, dan ayo kita mulai. Kita akan memulai dari definisi turunan fungsi aljabar. Nah, turunan merupakan fungsi baru hasil dari penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, kata lain dari turunan adalah diferensial. Adapun lambang atau notasi dari turunan, misalkan kita mempunyai fungsi yaitu fungsi y atau fungsi fx, maka turunan dari fungsi y adalah y aksen dan turunan dari fungsi fx adalah f aksen x. Lambang lain dari turunan yaitu bisa juga kita nyatakan dengan dy per dx atau dfx per dx. Sekarang, yuk kita beralih kepada definisi turunan dalam bentuk limit. Rumus turunan fungsi aljabar dalam bentuk limit. Jadi, turunan fx dapat pula kita nyatakan dalam bentuk limit loh adik-adik. Nah, di sini rumusnya f aksen x atau turunan pertama dari fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, langsung aja kita ke contoh. Di sini tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Sebelumnya kita harus meninjau dulu rumusnya. Di rumus kita ada fungsi fx ditambah h, sedangkan pada soal kita hanya mempunyai fungsi fx saja. Jadi sebelumnya kita harus merubah dulu variabel x yang ada di fx menjadi x ditambah h. Jadi fx ditambah h sama dengan kita ubah semua variabel-variabelnya menjadi x tambah h, sehingga x ditambah h kuadrat ditambah 2 dikali x ditambah h. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan semua nilainya pada rumus, sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari x ditambah h kuadrat ditambah 2 dikali x ditambah h dikurang x kuadrat ditambah 2x per h. Nah, sekarang ini bisa kita faktorkan, yang ini bisa kita kali masuk. Jadi semuanya kita operasikan menghasilkan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h dikurang x kuadrat dikurang 2x per h. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena x kuadrat dan min x kuadrat itu hasilnya 0, begitu pula dengan 2x dan minus 2x. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 2xh ditambah 2h per h. Nah, hanya bisa kita faktorkan teman-teman, karena apabila h ini kita kali masuk lagi akan menghasilkan nilai yang sama seperti ini. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari h dikali h ditambah 2x ditambah 2 per h. Nah, kalian bisa lihat h di atas dan h di bawah ini bisa kita bagi menghasilkan 1, tapi satunya tidak perlu kita tulis. Sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari h ditambah 2x ditambah 2. Selanjutnya nilai h ini kita ubah menjadi 0 karena limit h mendekati 0. Jadi hanya kita ubah menjadi 0. Sehingga f aksen x sama dengan 0 ditambah 2x ditambah 2 sama dengan 2x ditambah 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, sifat yang pertama yaitu turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta atau sembarang bilangan, maka f aksen x sama dengan 0.
Nah, langsung saja kita ke contoh. Di sini fx sama dengan 2. Jadi f aksen x atau turunan dari fx sama dengan 0. Jadi bilangan apapun yang kita turunkan akan menghasilkan 0. Sifat yang kedua yaitu turunan fungsi identitas. Nah, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Nah, a di sini adalah koefisien dan x adalah variabel. Jadi apabila fungsi fx diturunkan, maka akan menghasilkan koefisien itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Contohnya fx sama dengan 2x, maka turunan dari fx atau f aksen x sama dengan 2. Sifat yang ketiga yaitu turunan fungsi aljabar berpangkat n. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n-nya kita kalikan ke depan, jadi nax pangkatnya kita kurang 1. Jadi f aksen x sama dengan nax pangkat n dikurang 1. Nah, yuk kita simak contoh berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 3. Jadi turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan 3 dikali 2, 3 dikali 2, x pangkat 3 dikurang 1, menghasilkan 6x kuadrat. Sifat yang keempat yaitu rumus turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Jika fx sama dengan ux plus minus vx, ux dan vx ini merupakan fungsi yang dimisalkan, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Jadi kita turunkan fungsinya masing-masing. Nah, berikut contoh 1. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Jadi kita turunkan masing-masing 2x pangkat 3 dan 2x kuadrat. Jadi f aksen x sama dengan 3 dikali 2 x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1, menghasilkan f aksen x sama dengan hasil dari turunan ini yaitu 6x kuadrat ditambah hasil dari turunan yang ini yaitu 4x. Jadi f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 4x. Nah, selanjutnya contoh 2. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 3, maka hasil turunannya yaitu kita akan turunkan satu persatu semua nilai yang ada di sini, yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 yaitu 3 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1, turunan dari 2x kuadrat yaitu 2 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1, turunan dari min 12x yaitu min 12, seperti yang sifat yang kedua, ditambah 3 turunannya yaitu 0. Ingat sifat yang pertama tadi, sehingga f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Sifat selanjutnya, turunan fungsi aljabar hasil kali. Jika fx sama dengan ux dikali vx, nah sama seperti yang sebelumnya, ux dan vx itu merupakan fungsi yang kita misalkan, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Bingung ya? Yuk langsung aja kita ke contoh. Nah, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2 dikali 4x ditambah 2. Jadi kita misalkan dulu 3x kuadrat itu sebagai u dan 4x kuadrat itu sebagai v atau ux dan vx. Jadi kita turunkan dulu ux nya menjadi u aksen x sama dengan 6x, seperti ini 2 dikali 3 x pangkat 2 dikurang 1. Nah, sama kita turunkan vx nya jadi 4x ditambah 2, hasil turunannya yaitu 4.
Selanjutnya, semua yang telah kita dapatkan kita substitusikan ke rumus ini. Nah, f aksen x sama dengan 6x dikali 4x ditambah 2 ditambah 3x kuadrat dikurang 2 dikali 4. Nah, 6x dari mana? Jadi u aksen x itu adalah 6x. Nah, 6x dikali vx nya adalah 4x ditambah 2 ditambah ux-nya yaitu 3x dikurang 2 dikali v aksen x-nya yaitu 4. Nah, selanjutnya f aksen x sama dengan 24x kuadrat ditambah 12x ditambah 12x kuadrat dikurang 8. Ada variabel yang sama yaitu 24x kuadrat dan 12x kuadrat bisa kita jumlahkan menghasilkan f aksen x sama dengan 36x kuadrat ditambah 12x dikurang 8. Sifat berikutnya yaitu turunan fungsi aljabar hasil bagi dengan syarat Vx tidak boleh sama dengan 0. Jika Fx sama dengan Ux per Vx, maka turunan dari Fx yaitu F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang V aksen X dikali Ux per Vx kuadrat. Langsung saja contohnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3 per 4x ditambah 2. Jadi ini kita misalkan, yang di atas kita misalkan dengan u, yang di bawah kita misalkan dengan v. Jadi ux sama dengan 2x kuadrat dikurang 3, hasil turunannya yaitu u aksen x sama dengan 4x, dan vx sama dengan 4x ditambah 2, hasil turunannya yaitu V aksen X sama dengan 4. Jadi telah kita dapatkan semua nilai-nilai yang akan kita substitusikan kepada rumus. Selanjutnya F aksen X sama dengan, kita substitusikan U aksen X sama dengan 4X dikali Vx sama dengan 4X ditambah 2 dikurang V aksen X sama dengan 4 dikali Ux yaitu 2x kuadrat dikurang 3 per Vx kuadrat yaitu 4x ditambah 2 kuadrat. Nah, kita operasikan menghasilkan f aksen x sama dengan 16x kuadrat ditambah 8x dikurang 8x kuadrat ditambah 12 per 4x ditambah 2 kuadrat. Nah, 16x kuadrat dikurang 8x kuadrat, jadi f aksen x sama dengan 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Nah, ini bisa kita pangkatkan dengan cara 4x ditambah 2 dikali 4x ditambah 2. Kita kali pelangi dan kita sederhanakan, hasilnya f aksen x sama dengan 8x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 per 16x kuadrat ditambah 16x ditambah 4. Nah, ini bisa kita faktorkan 4-nya. Apabila 4 ini keluar dan apabila dikali masuk lagi akan sama nilainya seperti ini. Begitu pula yang di bawah sini. Jadi f aksen x sama dengan 4 dikali 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 per 4 dikali 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, 4 per 4 itu hasilnya 1, tapi 1 tidak perlu kita tulis, sehingga hasilnya yaitu 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 per 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, sifat selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar berpangkat n atau aturan rantai. Nah, adik-adik, ada yang pernah dengar tidak tentang aturan rantai? Atau kalian sudah mempelajarinya? Yuk, kita simak lagi. Jika y sama dengan fux, maka turunannya yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, sempat di awal tadi disinggung bahwa notasi lain dari untuk menotasikan turunan selain y aksen dan f aksen juga bisa kita notasikan dengan dy per dx. Ini artinya turunan y terhadap x
turunan Y terhadap U dan turunan U terhadap X. Seperti itu ya adik-adik. Contoh, tentukan turunan dari Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 berpangkat 5. Wah, kalau ini kita turunkan secara manual, maka kita harus menjabarkan 3x kuadrat tambah 4 ini sampai 5 kali. Kalau begitu akan sangat ribet loh teman-teman. Maka kita memakai rumus aturan rantai. Jadi kita misalkan dulu 3x kuadrat ditambah 4 itu sebagai U. Jadi sekarang bentuk Y-nya sama dengan U pangkat 5. Selanjutnya kita turunkan Y terhadap U menghasilkan 5 kita kalikan ke depan jadi 5U, pangkatnya berkurang 1 jadi 5U pangkat 4. Kemudian kita turunkan lagi U terhadap X. Nah, apabila kita turunkan U terhadap X, yaitu 2 dikali 3 yaitu 6x berpangkat 1, tapi pangkatnya tidak perlu kita tulis. Jadi du per dx sama dengan 6x. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke rumus yang ini. Jadi dy per dx sama dengan dy per du itu hasilnya 5u pangkat 4. Jadi 5u pangkat 4 dikali du per dx itu adalah 6x. Jadi 5u pangkat 4 dikali 6x. Selanjutnya kita operasikan, jadi dy per dx sama dengan 5u pangkat 4 dikali 6x. Nah, u tadi yang telah kita ubah kembali ke bentuk semula. Jadi dy per dx sama dengan 5 dikali 3x kuadrat ditambah 4. Ini adalah u semula yang tadi sebelumnya kita misalkan dikali berpangkat 4 dikali 6x. Nah, 6x ini bisa kita kalikan dengan 5 menghasilkan dy per dx sama dengan 30x dikali 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Nah, tapi adik-adik, jika aturan rantai yang sebelumnya kakak jelaskan kalian rasa cukup ribet, nah kakak punya rumus cepat aturan rantai ini. Kita cuma memerlukan 2 tahap saja untuk bisa memperoleh hasil yang sama dengan aturan rantai yang sebelumnya tadi. Jadi Y sama dengan UX berpangkat N, maka Y aksennya sama, konsepnya N-nya kita kalikan ke depan. Jadi N UX pangkatnya berkurang 1 dikali U aksen X. Jadi kita kalikan lagi dengan turunan U yang ada di dalam kurung ini. Nah, untuk contohnya kakak menyamakan dengan contoh sebelumnya yang aturan rantai tadi untuk melihat seberapa cepat sih rumus ini kita gunakan. Nah, langsung saja Y aksen sama dengan 5-nya dikalikan ke depan, 5 dikali 3x kuadrat ditambah 4 pangkat 4. Nah, untuk 6x ini mengapa ada 6x? Karena turunan dari ini yang ada di dalam kurung 3x kuadrat ditambah 4. Jadi karena turunan 3x kuadrat ditambah 4 sama dengan 6x, jadi Y aksen sama dengan 6x kita kalikan dengan 5 jadi 30x dikali 3x kuadrat ditambah 4 berpangkat 4. Nah, adik-adik, cuman 2 langkah kita bisa memperoleh hasil yang sama dengan aturan rantai yang sebelumnya tadi. Jadi kalian pilih mana nih? Nah, di sini kakak akan memberikan satu contoh soal yang agak sedikit berbeda dari contoh-contoh sebelumnya yang kakak jelaskan, tetapi cara penurunan fungsinya masih tetap sama. Nah, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Tentukan nilai dari f aksen 3. Nah, gimana nih? Nah, langkah pertama, kalian turunkan dulu fungsinya seperti sebelum-sebelumnya tadi, yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 4x pangkat 3 yaitu 12x kuadrat ditambah turunan dari x kuadrat itu 2x ditambah 3x turunan dari 3x yaitu 3.
turunan dari minus 2? Kan 0, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, selanjutnya, karena yang ditanya f aksen 3, maka kita hanya perlu mengubah semua nilai x yang ada di f aksen x ini menjadi 3. Jadi f aksen 3 sama dengan 12 dikali 3 berpangkat 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3. Nah, f aksen 3 sama dengan 12 dikali 9 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 menghasilkan f aksen 3 sama dengan 117. Jadi nilai dari f aksen 3 sama dengan 117. Nah, gimana adik-adik? Gampang bukan? Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh terkait aplikasi atau penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya seperti untuk mencari kecepatan sesaat. Nah, di sini kasusnya Kiki mengendarai sepeda pada lintasan garis lurus dengan persamaan gerak S sama dengan Ft sama dengan 5T kuadrat ditambah 4. Dengan S dinyatakan dalam kilometer dan T dinyatakan dalam jam. Hitunglah kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 2 jam dan pada waktu T sama dengan 4 jam. Jadi penyelesaiannya, untuk mencari kecepatan sesaat, maka fungsi Ft kita turunkan terlebih dahulu, di mana fungsi Ft itu sama dengan 5T kuadrat ditambah 4 menjadi f aksen T sama dengan 10T. Kemudian kita substitusikan nilai T yang terdapat pada soal ke persamaan f aksen T, menghasilkan untuk T sama dengan 2 jam, maka f aksen 2 sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, untuk T sama dengan 4 jam, maka f aksen 4 sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi, kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 2 jam adalah 20 km per jam, dan kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 4 jam adalah 40 km per jam. Oke adik-adik, itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami konsep-konsep turunan. Ingat, matematika adalah tentang latihan dan kesabaran. Setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa kalian lebih dekat ke pemahaman yang lebih baik. Teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu ya adik-adik.